Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Jakarta. Saya Evan, IASG. Hari ini melemah 1,1% akhirnya tutupannya. Tutup di 7030,06. Tadi sempat melemah 2%-an. Sempat turun sampai 7.000 lagi. 6933,14. Saya pikir turun ke bawah 6932 tapi ternyata enggak. Ya, cuman dengan kayak gini masih menunjukkan IHSG belum terlalu enak ya. Meskipun ini membal menunjukkan kalau 6930 ini masih dalam tanda kutip sanggup menopang. Tapi nggak menutup kemungkinan ini IHSG turun ke bawah 6932. Jadi tetap stay safe aja karena sementara ini selama belum naik dan tutup di atas 7530 ya IHSG arahnya masih ke 6800 6700-an sih ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi tetap stay safe aja, tetap pasang stop loss, dan yang lagi trading disarankan trading jangka pendek dulu aja hari ini ya. Hari ini lagi. Ya dalam waktu dekat ke depan inilah. Trading jangka pendek dulu aja sekaligus sambil nunggu saham-saham tanda kutip big cap yang sedang terkoreksi dan disiapin pelurunya ya. Banking, yang mau beli banking siapin dulu aja pelurunya. Dan hari ini rilis data inflasi, hasilnya Indonesia deflasi. Jadi yang udah rilis di tahun 2025 ya. Data yang udah rilis di tahun 2025 ada beberapa sih. Yang menarik perhatian saya pertama inflasi jelas. Inflasi rilis ini inflasi Januari 2025 ya. Rilis baru hari ini tadi. Ini deflasi lah 0,76%. Turun Indonesia mengalami deflasi 0,76%, tapi sebenarnya ya ini month-on-month-nya aja sih yang deflasi. Jadi ya overall memang ini adalah angka yang paling rendah sementara ini ya. Coba kita lihat. Nah, ya memang paling rendah. Kemudian yang menarik perhatian saya juga adalah selain data inflasi berikutnya, maksudnya yang udah rilis di tahun 2025 itu ada manufacturing PMI. Nah, PMI ini yang kemarin saya pikir bukan saya pikir sih, tapi ada dugaan dari yang tadinya PMI di bulan November itu di bawah 50 ya. Kemudian PMI di bulan Desember itu naik di atas 50 di 51, sekian. Ada anggapan atau ada dugaan ini PMI di Desember itu naik karena isu isu PPN 12% yang mau diberlakukan di tahun 2025. Dan saya menganggap perlu lihat PMI di bulan Januari dan atau setidaknya minimal Januari lah, atau saya pengen lihatnya sih di triwulan pertama ini PMI-nya masih stay di atas 50 atau bahkan lebih tinggi, atau ya di atas 50 lah, jangan ke bawah 50 lagi gitu ya, atau malah turun ke bawah 50 nih di kuartal pertama ini. Karena kalau ternyata PMI di bulan Januari misalnya itu turun di bawah 51 atau di bawah 50 bahkan, berarti ya memang di bulan Desember itu PMI-nya naik karena antisipasi PPN 12% aja. Jadi ibaratnya borong dulu sebelum PPN 12% yang berlaku supaya supaya modalnya nggak naik gitu ya. Dan ternyata hari ini ternyata PMI di Januari itu bahkan lebih tinggi daripada PMI di Desember. Mudah-mudahan ini beneran expand. Dan kalau saya masih pilih tunggu paling enggak di kuartal pertama ya, kita lihat ya. Karena beberapa misalnya beberapa yang masih di sisi pajak, karena ini kan PMI di Januari naik meskipun PPN 12%-nya nggak jadi disahkan, ini tetap naik, berarti itu satu tanda yang bagus sih. Mudah-mudahan terus expand. Dan satu lagi option pajak juga option pajak untuk kendaraan bermotor terutama itu
Setahu saya di daerah saya itu belum berlaku, baru berlaku tuh bulan April. Jadi saya nganggep kuartal pertama ini ada kemungkinan di dipakai untuk ya dikasih stimulus supaya penjualannya bisa meningkat dulu lah ya. Mudah-mudahan seperti itulah, mudah-mudahan bisa ngedongkrak ekonomi juga. Kurang lebih seperti itu. Dan hari ini rilis data inflasi hasilnya Ines deflasi lah mon-on-monnya itu lebih ke karena kemarin itu ada diskon listrik ya 50% diskonnya lumayan tuh ya, dan itu masuk akal sih kalau ada diskon listrik kemudian inflasinya turun dan diskonnya 50% itu gede. Jadi ya mudah-mudahan nggak berlarut-larut, mudah-mudahan ekonominya terus tumbuh dan GDP-nya juga mudah-mudahan bisa tumbuh lah ya, meskipun nggak seoptimis beberapa tahun yang lalu. Saya masih berharap ini bisa mendekat ke area 7 ya 6 gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Lanjut, sekarang kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist aja. Yang pertama adalah KLBF. Si KLBF ini hari ini melemah 5,1%, tutup di 1.200. Kemarin sempat ada strategi beli ngantri di 12.40, 12.45 ya. Kemudian stop lossnya itu kalau tutup di bawah 11.95, dan hari ini memang sempat turun ke 11.85 tapi closing masih di 1.200, jadi masih bisa di hold. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan besok gitu ya ini mantul. Tapi kalau ternyata besok nggak mantul malah turun tutup di bawah 11.95 atau bahkan tutup di bawah 11.55 ya exit dulu aja gitu ya. Saham berikutnya ada MTMH. Ini juga saham yang masuk rekomendasi 3 Februari 2025. Strateginya ngantri di 915, 920, belum dapat barang karena hari ini low-nya baru nyampe 940 dan tutup di 955, kemudian candle-nya inside bar. Jadi ditunggu aja dulu. Saya pilih ngantri di 915 atau 920 dulu lah ya. Atau dibagi dua boleh, 920 dan 890, stop loss-nya sama-sama di bawah 865. Target TP1 tetap di 1035. Dan berikutnya ada UNTR, juga saham yang masuk rekomendasi tanggal 3 Februari. Strateginya beli di 24875 ya. Jadi di harga penutupan tanggal 31 Januari. Harusnya sih udah punya barang, udah dapat barang karena tadi pagi open juga di 24875, kemudian sempat turun sampai ke 24500 dan tutup di 25.000. Jadi ya oke lah, ada floating profit dikit. Hold dulu aja selama nggak turun dan tutup di bawah 24.100 masih aman. Mudah-mudahan bisa ke atas 27 ribuan ya. Dan berikutnya ada CTRA. CTRA ditutup menguat 1% akhirnya, tutup di 995, dan strategi yang muncul di beberapa hari yang lalu, beli ngantri di 945 harusnya udah kejemput hari ini karena low-nya hari ini di 935 ya. Kejemput langsung naik, tutup di 995, jadi ada floating profit lumayan nih, floating profitnya ya. Stop loss yang ada di strateginya ada di bawah 880, jadi masih aman. Mudah-mudahan lancar setidaknya ke target TP1 di 1080 ya. Saham berikutnya ada BBCA. Ya emang BBCA masih dipantau sih, karena tadi sempat masuk lagi juga di area beli, di area hijau-hijau tuh ya, 9200-an. Sempat di mention buat yang minat pengen beli silahkan dibeli. Dari kemarin sih dibahas, dari video sebelumnya juga udah dibahas, dan area belinya di area hijau ini ya. Mudah-mudahan lancar ke atas 10.000 lagi lah. Enak tuh kalau udah stay di atas 10.000, enak nih. Ya ini si BBCA pembahasannya masih belum berubah sih, strukturnya masih naik selama nggak tutup di bawah 8775 masih oke-oke aja BBCA-nya. Terus kemudian ada BRIS. Si BRIS ini melemah meskipun candlenya hijau ya, tapi tutup melemah 0,3% dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya. Inside bar pattern masih aman simpen buat yang udah punya barang karena sebelumnya pernah ada rekomendasi beli di 2660 ya.
Jadi pasang LIT sell atau trailing stopnya itu boleh di 2770. Kalau ke bawah 2770 exit dulu aja. Terus AMRT, mana nih? AMRT. Nah, ini dia hari ini menguat 0,3% tapi masih inside bar candlenya. Strateginya ada di beberapa waktu yang lalu ya, Januari sih. Ada di bulan Januari sih, ingat saya. Beli di sini belinya. Nah, 2740 juga harusnya udah punya barang sih. Mudah-mudahan lancar ke atas 3000-an, selama nggak tutup di bawah 2670 masih aman disimpan. Dan berikutnya ada INPC yang hari ini melemah 9,8%. Waktu itu ada strategi yang dikirim di rekomendasi, belinya itu di lemot ya. Belinya itu di 218. Udah dapat barang harusnya dari beberapa hari yang lalu. Stop loss di bawah 194. Jadi mudah-mudahan ini masih ngisi range sideways-nya, karena kalau kita lihat persen P-nya ada indikasi ini bikin sideways dengan range di 194 sampai sekitar 300-an. Dan ya targetnya nggak terlalu banyak di sekitar 270 280-an dulu, di situ dulu aja. Itu ya. Jadi selama nggak ke bawah 194 masih aman. Kalau misalnya belum punya barang dan minat, besok sih boleh dibeli, stop lossnya sama di bawah 194. Berikutnya ada ERA. Nah, si ERA ini melemah hari ini 2,1%, tutup di 376, low high low candlenya. Beberapa waktu yang lalu sempat ada dominant break, ada setup, dan sempat ada strategi belinya di 386 ya. Yang seingat saya di video itu dibahas juga kalau area belinya nggak cuman di satu level ini, di 374 juga. Jadi hari ini nyamperin level entry, area beli yang berikutnya. Boleh dibeli kalau misalnya belum punya barang dan minat ya, ini boleh dibeli. Stop lossnya itu kalau tutup di bawah 364, dan mudah-mudahan sih bisa lancar ke target TP1 ada di 432. Dan lanjut kita bahas saham yang di request di kolom komen, yaitu BRMS yang hari ini melemah 2,6%, tutup di 372 dan masih inside bar. Sebenarnya BRMS ini strukturnya naik, masih uptrend. Terus pullback terakhir itu ada di sini nih, 380 udah diambil, berarti retracement dimulai. Dan di sini juga ada setup, ada dominant break. Kemudian dari setup ini target TP1 udah disamperin. Waktu naik dia nyenggol area supply di sini yang juga di sini juga ada level pullback dari Vivo-nya itu di 436. Kemudian ada rejection, turun lagi. Nah, kalau udah kayak gini, saya pilih kalau misalnya pengen beli ya, pengen banget beli si BRMS misalnya, cari area yang deket dengan 340-an lah, di 350 354 boleh, karena di sini ada area demand-nya di sini nih, area ini dengan stop loss di bawah 324, karena stop lossnya di bawah 324. Nah, kalau belinya di 372 gitu ya, masih agak gede risikonya, masih agak gede stop lossnya. Jadi di 354 itu ya berapa persen sih? 8% loh, itu 9% berarti ntar. Apalagi kalau misalnya beli di 372, kegedean buat saya. Tuh. Cuman yang kalau misalnya saya suruh milih area belinya mana, saya milih area belinya yang ini. Di sini ada order block dari 278 sampai 258 ya. Dan bersinggungan dengan target TP2 dari setup dominant break sell. Jadi kalau misalnya pengen banget beli si BRMS, stop lossnya itu di bawah 324. Nah, kalau kena stop loss, exit aja dulu. Kalau maksudnya kalau turun ke level stop lossnya, exit aja dulu. Incer di area order block yang bawah itu tuh tadi, antara 278 sampai 258, ya 278 lah situ. Mudah-mudahan menjawab ya. Kalau misalnya lagi pegang barang dan masih mau hold ya, level yang dipantau di 324 ini. Kalau ke bawah 324, apalagi tutup di bawah 324, exit aja dulu, nggak masalah sih gitu ya. Lanjut, sekarang kita bahas rekomendasi saham apa nih namanya,
untuk besok hari apa besok? Hari Selasa. Hari Selasa 4 Februari 2025. Aduh, kok lemot saya ya. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama Akra. Harusnya ini saham yang pernah masuk di rekomendasi beberapa waktu yang lalu, dan harusnya juga udah punya barang karena waktu itu strateginya beli ngantri di 1100 dengan stop loss kalau tutup di bawah 1030 ya. Target TP1 1260, target TP2 1400. Dan masih bisa dibeli. masih berada di area beli. Harga hari ini, penutupan hari ini di 1095, ada di area beli. Jadi buat yang belum punya barang dan minat, silahkan bisa dibeli. Stop lossnya sama di bawah 1030 dan targetnya juga sama. TP1 di 1260, TP2 ada di 1400. Saham kedua Medco. Ini juga sebenarnya saham yang pernah masuk ke dalam rekomendasi. Seingat saya waktu itu strateginya beli di 1105 atau 110, 1110, 1110. Jadi kalau misalnya udah punya barang, silakan di hold, nggak apa-apa, masih aman. Dan selama nggak tutup di bawah 1015 masih aman simpen ya. Target TP1 ada di 1315. Bagi yang belum punya barang dan berminat, karena sejak beberapa hari yang lalu itu nyenggol-nyenggol atau masuk ke area beli berikutnya di level entry ini di 1060. Jadi boleh dibeli sebenarnya. Buat yang minat langsung beli di 1075 besok nggak masalah. Atau ngantri di 1060 juga nggak masalah. Yang jelas stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 1015 dan target TP1 juga masih sama di 1315. Itu ya. Berikutnya ada Pegeo, juga saham yang pernah masuk rekomendasi waktu itu, kalau saya nggak salah ingat belinya area belinya itu di 970 dan 920 lah ya, 920 925 itulah. Dan 970-nya udah disamperin, udah dapet barang. Jadi kalau misalnya udah punya barang ya di hold nggak apa-apa. Selama nggak tutup di bawah 880 masih aman. Buat yang belum punya barang dan minat, karena ini waktu turun volumenya cenderung kecil ya dibandingkan harga naik kenceng kemarin beberapa hari sebelumnya. Jadi besok boleh dibeli sih Pegeo buat yang minat di 915 belinya. Stop loss kalau tutup di bawah 880 dan target TP1 ada di 1170 tetap. Mudah-mudahan sih lancar ke sana ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Dan terima kasih telah tonton video kami dari awal sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan sebar video ini ke teman-teman yang lainnya jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Subscribe bagi yang belum, nyalakan juga tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa, dadah.